Jadi semua jamaah alhamdulillah visanya sudah keluar dan sudah kami berikan linknya. Silahkan dicek oleh Bapak Ibu secara mandiri. Jadi tujuan kami memberikan link untuk cek visa umroh agar ketika Bapak Ibu daftar mungkin di travel lain pun juga, jika diinformasikan bahwa visanya sudah keluar, maka kita dengan mudah bisa cek melalui website yang disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi kita hanya memasukkan nomor paspor, karena misalkan kita di opsi pertama kita tampilkan nomor paspor, kemudian juga yang berikutnya nama yang pertama, maka dengan mudah kita akan mengetahui bahwa visa kita sudah ada dan sudah keluar. Kemudian juga sebagian jamaah khususnya grup 1 dan grup 2, alhamdulillah tiketnya sudah kami isut semuanya, di grup 1 dan grup 2. Sedangkan untuk grup 3 dan grup 4 dan grup 5 yang menuju Jakarta menuju Jeddah, kami sudah sampaikan ke pihak tiketing agar segera diproses. Namun sampai saat ini yang grup 3, 4, dan 5 masih menunggu karena qadarullah PNR-nya itu. Jadi itu grup besar di pihak tiketingnya, jadi menunggu dari grup lain dari travel lain. Jadi masih menunggu dari grup dari travel lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika sudah time limit yang diberikan oleh oleh tiketing kepada travel tersebut sudah habis time limitnya, maka pasti segera akan diproses untuk diisut tiketnya. Jadi sedangkan kita semua jamaah kita insya Allah sudah kami selesaikan kewajiban-kewajiban kita. Pihak tiketing juga kita sudah setorkan nama-nama dari jamaah dari grup 3, grup 4, dan grup 5 ke pihak tiketing. Jadi sampai dengan saat ini jamaah di grup 1 yang akan berangkat pada grup 1 yang menuju ke Madinah nanti akan terbang dengan Saudi Airlines SP821 pada tanggal 25 Maret 2024 dari Jakarta menuju Madinah. Dari Jakarta terbang jam 7.50 dan akan sampai ke Madinah jam 13.55. Jadi jamaah ini nanti kumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 di Hotel Anara. Kita akan adakan manasik offline di Hotel Anara. Jadi Bapak Ibu yang berangkat dengan di grup 1 sebanyak 52 orang ini diharapkan sudah sampai di Hotel Anara itu sekitar jam 1 ya dini hari. Mungkin dari rumahnya yang kira-kira jauh ya mungkin diperkirakan saja. Jadi mungkin pada taraweh atau jam berapa gitu bisa menuju ke Hotel Anara di Terminal 3. Nanti di sana akan diadakan manasik secara review manasik. Kemudian juga ada beberapa hal teknis, juga ada beberapa perlengkapan yang akan kami berikan di Bandara Soekarno-Hatta di Hotel Anara tersebut. Juga nanti akan ada sahur bagi jamaah di grup 1. Jadi sahur di Hotel Anara ya, nanti sahur, kemudian sholat subuh baru proses check-in. Dan nanti juga akan dibagikan yaitu perlengkapan tambahan seperti shawl, kemudian sarung koper, ada tag ID untuk koper, mungkin ada tag ID juga untuk koper cabinnya. Mungkin jika ada sebagian jamaah yang bawa koper cabin ya nanti akan diberikan tag ID. Kemudian juga kami harapkan jamaah bapak-bapak menggunakan seragam putih ya untuk ikhwannya, bapak-bapaknya menggunakan seragam putih, baik koko ataupun gamis ataupun kemeja ya berwarna putih. Sedangkan untuk ibu-ibu bisa menggunakan gamis berwarna hitam. Dan insya Allah nanti akan ada tambahan seragam berupa sal dari kami. Dan juga nanti akan dibekali dengan doa lipat ya. Kami insya Allah nanti akan kami sediakan juga doa lipat
yang akan berguna ketika kita akan melaksanakan ibadah umrah nanti. Kemudian yang grup kedua, insya Allah akan terbang pada tanggal 28 Maret 2024 dari Jakarta menuju Madinah. Jakarta menuju Madinah terbang pada pukul 9.15 dan sampai Madinah insya Allah akan sampai ke Madinah pukul 15.05 ya. Jadi sore sudah sampai, asar mungkin sebelum asar sudah sampai di Madinah. Juga sama grup 2 ini mungkin berada di Hotel Anara nanti sekitar jam 3-an, jam 2 lah, jam 2 kita sahur terlebih dahulu. Setelah sahur baru nanti salat subuh baru kita akan adakan manasik, kemudian teknis keberangkatan, dan nanti juga sama prosesnya ya, dibagikan perlengkapan tambahan dari kami. Juga ini karena grup 2 ini dengan Garuda ya, terbang dengan Garuda, maka koper bagasinya itu hanya diperbolehkan 1 koper bagasi. Jadi 1 koper bagasi dengan berat 30 kg. Sedangkan untuk yang terbang dengan Saudi boleh 2 koper, masing-masing koper beratnya 23 kg. Jadi seperti itu. Nanti insya Allah jika misalkan ada Bapak yang di grup 2 ini membawa kopernya ukuran 28 inch, maka kami akan siapkan sarung koper dengan ukuran 28 inch ya. Jadi insya Allah nanti kami siapkan sarung kopernya ukuran 28 inch. Dan diingat bahwa hanya boleh 1 koper, jadi 1 koper beratnya 30 kg. Kemudian untuk grup 3 ini jumlah jamaahnya sebanyak 45 pack, 45 jamaah akan terbang dengan Saudi SP819 pada tanggal 29 Maret dari Jakarta menuju Jeddah. Jadi Jakarta menuju Jeddah, dari Jakarta terbang setelah maghrib kita, setelah maghrib. Jadi biasanya untuk Saudi yang kami sering sekali menggunakan Saudi yang SP819 ini untuk i'tikaf. Jadi hampir setiap tahun selalu kami menggunakan pesawat yang terbang di jam 19.05 ini. Jadi biasanya kita nanti setelah kita nanti kumpul kita yang grup 3, grup 4, grup 5 ini kumpul pada tanggal tersebut jam 12 sudah ada di Hotel Anara. Jam 12 siang sudah ada di Hotel Anara, kemudian kita sholat duhur dan asar, jamaah qashar berjamaah. Kemudian setelah itu kita akan adakan pemantapan manasik ya, manasik umrohnya, karena kita yang grup 3, 4, 5 ini akan langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi mungkin nanti ada pemantapan manasik, sedangkan untuk grup 1, grup 2 masih ada nanti pemantapan manasik di Madinah insya Allah. Jadi grup 1 dan 2 bisa ada pemantapan manasik di Madinah sehari sebelum menuju ke Mekah. Untuk grup 3, grup 4, dan grup 5 ini langsung pemantapan manasik di Hotel Anara. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan karena kita akan mengambil mikot di atas pesawat sejajar dengan Yalamlam ya nantinya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi untuk kain ihramnya sudah diletakkan di luar koper bagasi. Jadi diletakkan di koper kabin atau tas tenteng ya, tas tenteng yang akan dimasuk ke kabin kita. Jadi yang grup 3, grup 4, dan grup 5 ini kumpul sekitar jam 12 setelah manasik. Kemudian kita akan mungkin sekitar jam 4:30 lah, jam 5-an. Jam 5 baru kita menuju ke imigrasi, proses imigrasi, kemudian ke ruang tunggu. Dan kita sudah ketika di ruang tunggu ya kita siap-siap. Dan nanti insya Allah akan dibagikan makan nasi bok yang disiapkan oleh hotel. Jadi kita untuk buka puasa di ruang tunggu keberangkatan. Dan kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di ruang tunggu keberangkatan. Dan biasanya dikasih kelonggaran dari pihak Saudi Airlines, kita akan berbuka, kemudian setelah berbuka kita akan sholat maghrib dan isya di ruang tunggu. Kemudian setelah itu baru kita boarding ya, naik pesawat. Biasanya agak longgar, pihak Saudinya
sudah paham bahwa kita semua puasa dan kita harus melaksanakan sholat. Jadi untuk menuju ke boarding juga naik pesawat, mereka akan kasih waktu buat kita semua. Jadi seperti itu. Jadi untuk grup 3 ada 45 PEX, grup 4 insya Allah ada 46 PEX, 46 jamaah, dan grup 5 itu ada 22 jamaah. Dan nanti grup 2 ini ada gabung, karena ini sebetulnya tiket awalnya punya teman travel kami, punya travel di paguyuban kami yang grup 5 ini. Jadi tiketnya sebetulnya milik salah satu travel di paguyuban kami. Kemudian kami karena beliau masih kekurangan jamaah untuk mengisi tiketnya, maka kami bantu isi. Dari kita ada 22 jamaah, kemudian dari beliau ada 16 jamaah, nantinya totalnya jadi sekitar 38 jamaah nanti totalnya, nanti satu bis insya Allah. Kemudian ini paspor ya, paspor yang sudah kami terima, fisik paspor yang sudah kami terima saat ini sekitar 180 paspor, 180 jamaah ya, jadi paspor itu dari 210 jamaah. Jadi masih ada sekitar 30 jamaah yang belum mengirimkan dan mengumpulkan paspornya ke kami. Dan kenapa dikumpulkan di kami? Karena kami sangat membutuhkan untuk persiapan, karena ada beberapa misalkan tiket pesawat, kemudian visanya, kemudian mungkin ada yang tiket keretanya yang perlu kami lampirkan di paspor tersebut untuk persiapan, dan juga akan diberikan sampul paspor untuk masing-masing paspor agar seragam semuanya. Jadi kami harapkan bagi yang sudah tidak digunakan paspornya untuk dinas ke luar negeri, maka kami persilahkan untuk diserahkan ke kami. Masih ada waktu insya Allah. Nah ini terkait, alhamdulillah sudah tidak ditanyakan kembali terkait perlengkapan ini ya. Jadi perlengkapan memang tidak termasuk dalam biaya umroh yang kami sampaikan. Jadi terkait koper tadi, koper itu ya silahkan gunakan koper ukuran 24 inch dari mungkin yang menggunakan dari travel lain. Silahkan gunakan karena nanti akan kami seragamkan dengan sarung koper. Dan baju seragam tadi sudah disampaikan bahwa bapak-bapak menggunakan baju berwarna putih, baik gamis atau koko atau kemeja. Sedangkan untuk ibu-ibunya silahkan menggunakan gamis berwarna hitam. Insya Allah itu mudah ya bagi kita semua. Juga tas dokumen tidak termasuk, kemudian kain ihram juga tidak termasuk, dan paket benu manasik hanya kita siapkan doa lipat saja yang kami siapkan. Ini yang akan kami berikan nanti: sarung koper, sal, buku jamaah, ID card ya, tag ID koper, tas serut dari bahan taslan, kemudian tas tenteng, dan doa lipat. Insya Allah semuanya sudah kami siapkan. Tinggal kita menunggu keberangkatan insya Allah. Ya, tas serutnya ya seperti yang digambar ini ya. Tas serutnya itu seperti gambar ini, seperti ini, dan ini shalnya. Dan nanti insya Allah dibagikan di Hotel Anara semua kelengkapan tambahan tersebut. Dan insya Allah nanti akan ada foto bersama di Hotel Anara setelah acara manasik dan teknis keberangkatan. Nanti sebelum kita ke counter check-in, kita akan adakan foto bersama insya Allah. Dan ini yang keberangkatan yang keberangkatan pukul 19.05 ya, yang SP 819. Nah ini sebagian besar jamaah Ikhwan sudah pakai kain ihram bagian bawah, dan memang itu lebih mudah nanti ketika mungkin di atas pesawat kita tinggal pakai atasannya saja. Jadi itu lebih mudah. Dan juga bagi bapak-bapak yang misalkan nanti aja di atas pesawat nggak masalah. Jadi 2 jam sebelum kita landing di Jeddah, jadi semua jamaah sudah siap-siap menggunakan pakaian ihram yang ihwannya, yang
di grup 3 dan grup 4 dan grup 5. Dan mungkin kami ingatkan juga sebagaimana Ustadz kemarin sebelumnya kita disampaikan bahwa sebelum kita ihram sebaiknya kita sudah mandi ya, mandi terlebih dahulu di rumah, diniatkan mandi terlebih dahulu, kemudian juga dilakukan sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah fitrahnya dilakukan di rumah ya, menggunting kuku ya, kemudian mencabut bulu ketiak, merapihkan kumisnya, kemudian membersihkan bulu kemaluannya ya, seperti itu. Jadi itu sunnah-sunnahnya. Jadi sebelum berangkat sudah memakai minyak wangi ya. Bagi bapak-bapak pakai minyak wangi dari rumah atau nanti di hotel bisa, masih ada waktu insya Allah. Sedangkan untuk mandi ya pasti di rumahnya masing-masing, mandi dari rumahnya masing-masing, bersih-bersih dari rumahnya masing-masing. Yang berangkat langsung ke Jeddah yang grup 3, grup 4, grup 5 ini harus diperhatikan. Jadi ini sarung koper yang tahun lalu, untuk tahun sekarang sudah tidak berwarna orange, nanti warnanya udah warna biru ya, dominan di biru. Jadi ini seperti ini, nanti akan diberikan sarung koper, kemudian juga akan diberikan tag ID untuk kopernya masing-masing. Jadi kami harapkan koper Bapak Ibu dari rumah sudah diberikan nama sementara, dikasih nama sementara, ditempelin misalkan dengan lakban ya, dengan lakban atau yang lainnya, ditempelin di koper agar tim kami ketika akan memberikan tag ID-nya lebih mudah disesuaikan dengan namanya, jangan nama kunyah atau nama ini ya, nama-nama singkat, tapi harus nama sesuai dengan paspornya. Nama ditempelkan nama sesuai dengan paspornya di koper tersebut ketika nanti berangkat dari rumah ke Hotel Anara. Ini ketentuan bagasi dari Saudi Arabia. Jadi jamaah yang menggunakan Saudi Arabia itu boleh membawa dua bagasi boleh, satu tas cabin handbag 7 kg, kemudian bagasinya seberat 23 kg, ada 2 pieces bagi jamaah yang terbang dengan Saudi Arabia. Ya, mungkin dari sini ketika kita berangkat cukup mungkin satu koper. Nanti ketika di sana pastinya akan beli oleh-oleh atau yang lainnya, sehingga koper akan ada bagasi tambahan. Jadi itu sebagai kelebihan yang diberikan oleh pihak Saudi Arabia. Sedangkan untuk Garuda hanya diizinkan bagasinya 30 kg ya, sama satu galon air zam-zam, dan kabinnya ada 7 kg insya Allah. Ini terkait hotel kita. Jadi hotel jamaah seluruh grup di Madinah akan menginap di Jahorat Al-Rashid ya. Jahorat Al-Rashid posisinya dekat Masjid Gomamah. Posisinya ada di sebelah kanan. Jadi kiblat di sebelah kanannya posisi hotel kita untuk Jahorat Al-Rashid di Madinah. Ya ini, jadi kita semuanya seluruh jamaah baik yang grup 1 sampai grup 5 itu semuanya nginap di Jahorat Al-Rashid. Sedangkan untuk di Mekahnya ada 2 hotel. Yang pertama di Marsha Al-Jariyah, kemudian yang kedua di Matir Al-Jiwar. Jadi Marsha Al-Jariyah ini beberapa waktu ya ada yang ngasih share terkait terminal baru di belakang Zam-Zam Tower di tanah kosong yang sekarang sudah jadi terminal. Nah, ini Marsha Jariyahnya terekam di video tersebut, Marsha Jariyah. Kemudian Matir Jiwar ya di belakangnya terminal, dekat dari terminal itu. Jadi kalau Marsha Jariyah di sampingnya terminal. Kemudian
terkait list barang, ya list barang ini hanya sebagai acuan dari kami saja. Jika misalkan ada tambahan yang lain-lain silahkan, dan tidak fokus terhadap jumlah yang kami cantumkan di sini. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini mungkin yang kami kayak seperti kemarin kami sampaikan bahwa untuk handuk bisa menggunakan kanebo ya, atau fiber ya, microfiber, handuk microfiber yang tidak perlu selalu kering. Misalkan kalau kanebo kan setiap mandi kita cuci, setelah dicuci kita perat, kemudian kita gunakan kanebonya, atau setelah dipakai juga kita cuci lagi, dimasukin ke tempatnya, jadi lebih mudah dengan kanebo ya. Yang lain-lainnya silahkan disesuaikan, sabun, sampo ya, lotion mungkin ya, yang ini deodoran segala macam ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk barang-barang cair ya itu wajib masuk ke bagasi ya. Barang cair yang lebih daripada 100 ml maka wajib masuk ke koper bagasi, koper yang masuk bagasi, bukan ke koper kabin. Seperti gunting cukur, juga mungkin gunting rambut ya, bagi ibu-ibu nanti yang akan tahalul perlu gunting rambut, maka silahkan bawa gunting rambut, taruh di koper bagasi. Jadi ibu-ibu nanti tahalulnya di hotel, di kamar hotel, bisa gantian. Mungkin kalau misalkan sekamar sama suaminya, ya mungkin nanti suaminya yang guntingkan, atau bisa minta tolong dengan ibu-ibu yang lainnya ya. Begitupun juga dengan ibu-ibu yang sekamar dengan ibu-ibu lainnya ya, bisa saling memotong rambutnya ketika tahalul nanti. Sedangkan untuk bapak-bapak, tahalulnya nanti kita bareng-bareng ke barbershop di bawah Zam-Zam Tower atau di tempat yang lainnya. Biasanya kita ke Zam-Zam Tower, dan tahalul ya mungkin bawa uang sekitar 10 real. Biasanya kita bayar 10 real untuk tahalul di bawah Zam-Zam Tower. Nah, ini barang-barang yang masuk koper bagasi ya, yang tadi sampaikan, cairan, benda-benda yang tajam ya, seperti gunting atau gunting kuku atau kerokan rambut ya, itu ditaruh di koper bagasi. Sedangkan kain ihram bagi grup 2 dan grup 3 sampai grup 5, grup 3, grup 4, grup 5 ya, kain ihramnya dimasukkan ke koper kabin, masuk, jangan sampai ke koper bagasi. Dan barang bawaan yang masuk ke koper kabin ya, diantaranya yang perlu kami Bapak Ibu perhatikan, bahwa barang bawaan yang wajib masuk ke koper kabin adalah power bank. Power bank, jika Bapak Ibu bawa power bank, misalkan 2 buah power bank, dan maksimum power banknya itu 20.000 mili ampere per hour ya, mili ampere hour. Jadi 20.000 ya, 20.000 maksimumnya. Jadi power banknya silahkan masuk ke bagasi koper kabin tas tenteng yang kita bawa ke kabin. Kemudian juga yang sangat penting, silahkan disiapkan untuk radio FM. Jadi radio FM ini akan kita gunakan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi informasi yang disampaikan oleh tour leader atau pembimbing nantinya, jadi tidak perlu tour leader atau pembimbing itu teriak-teriak. Jadi cukup bicara dengan pelan, tapi kita semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Dan ini juga sangat bermanfaat ketika kita melaksanakan ibadah umroh nanti. Mungkin ketika kita udah sampai ke gerbang Masjidil Haram, maka apa yang perlu kita baca, akan diingatkan terkait bacaan ketika masuk masjid, seperti itu. Kemudian juga ketika kita akan masuk ke masjid utama, mungkin nanti diinformasikan agar sendalnya dicopot, sepatunya dicopot, nanti dimasukkan ke tas serut. Kemudian nanti sudah mendekati melihat Ka'bah, akan diingatkan doa ketika melihat Ka'bah. Kemudian mungkin setelah turun dari eskalator menuju ke pelataran Ka'bah, maka ikhwan akan diingatkan
untuk iltiba ya, untuk bagian atas daripada kain ihramnya, sempang bagian kan pundak kanannya dibuka ya, seperti itu. Jadi ketika dekat Hajar Aswad mungkin udah kita mulai melakukan tawaf, maka oleh pembimbing akan disampaikan bahwa silahkan diperhatikan pojok Hajar Aswadnya dan lampu hijau di sebelah kanan apakah sudah sejajar. Maka ketika sudah sejajar maka kita mulai untuk melaksanakan tawaf dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar ya, seperti itu. Jadi bermanfaat nanti radionya. Jadi selama kita melaksanakan ibadah umroh, tawaf, atau mungkin ada beberapa bacaan yang akan diingatkan oleh ustadznya ya, kita ketika tawaf, ketika sa'i, dan mungkin ya ketika ziarah nanti city tour, atau ketika kajian, atau ketika nanti khutbah Jumat ya, khutbah Idul Fitri di Masjidil Haram, ini akan digunakan radio tersebut. Jadi silahkan dipersiapkan radionya karena ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan ketika kita ada di Haramain, insyaallah. Kemudian juga terkait packing ya, packing barang bawaan, maka silahkan mungkin dari sekarang mulai di list kembali barang-barang yang akan masuk koper, kemudian disortir ulang pakaian yang akan masuk koper, misalkan terlalu banyak ya dikurangi, yang kekurangan ditambah, seperti itu. Jadi pilihlah metode pengepakan yang tepat, apakah harus dilipat atau digulung, ya silahkan itu masing-masing tahu insya Allah. Seperti itu, jadi dilipat, digulung, banyak memang, ada yang tekniknya dilipat semua, ada yang digulung juga, ada digulung-gulung, ya mungkin disesuaikan dengan jenis bahan yang akan masuk ke koper tersebut. Jadi dari sekarang sudah mulai di list, jangan terlalu kebanyakan dan jangan juga terlalu kekurangan. Mungkin di koper yang akan masuk bagasi ini mungkin bagi Bapak, Ibu, karena kita akan melaksanakan iktikaf di sana dan juga makanan yang akan kita yang tersedia di sana ya makanan khas di sana, khas Arab. Maka untuk menambah mungkin cita rasa ketika kita makan, maka silahkan bawa misalkan ada beberapa makanan mungkin yang bawa abon, yang bawa sambal ya, sambal, kemudian yang bawa mungkin rendang atau membawa makanan ringan ya, atau tempe ya, ya banyak mungkin yang bisa agar kita nanti bisa merasakan ketika makan ya ada rasa Indonesianya seperti itu. Dan kita sekalian ini istilahnya memberikan makan kepada jamaah yang sedang berpuasa di sana kan, insya Allah pahalanya sangat besar sekali. Silahkan berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian jangan lupa juga ini terkait paket data ya, paket data yang akan digunakan ketika umroh kita nanti. Mungkin yang berangkat program 20 hari ya silahkan beli paket data yang ditawarkan oleh provider yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini, yang menggunakan Telkomsel atau XL ya, atau Indosat atau Tri, silahkan beli paket yang disediakan oleh provider tersebut. Tidak perlu kita beli paket data di sana di Arab ya. Khawatirnya kalau kita beli paket data di sana, kita disibukkan dengan antri di sana, karena bukan hanya kita saja, dari berbagai negara semuanya biasanya pada beli juga, antri di konter-konter penjualan nomor-nomor yang di sana yang menjual paket data. Dan terkadang kita beli paket data di sana, qadarullah ketika kita masukkan ternyata nomor tersebut tidak ada isinya. Itu udah beberapa kejadian, termasuk saya juga ya, udah beberapa kali beli, qadarullah kita beli paket data yang sekian ternyata nggak ada pulsanya sama sekali. Kita juga komplain susah, mereka kita nggak punya bukti. Kita beli kan kadang di konter-konter itu, yang apalagi yang pinggir-pinggir jalan itu nggak ada tanda buktinya. Apa buktinya kita bahwa beli paket data di dia? Jadi sebaiknya kita menggunakan paket data yang ada di nomor masing-masing. Jadi diisi pulsanya secukupnya, kemudian beli paket datanya.
Atau juga sekarang kan ada beberapa seperti yang jual paket data seperti yang ada di bandara itu ada beberapa penyedia paket data untuk jika kita keluar negeri. Tapi mungkin yang untuk pribadi cukuplah beli paket data yang dari provider masing-masing. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai ketika kita nanti umroh, khususnya ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita betul-betul tidak tahu apa yang diinformasikan mungkin dari travel atau di grup, atau misalkan ada yang qadarullah kesasar segala macam, kan repot jika tidak bisa dihubungi handphonenya. Jadi ini paket data dan power bank itu yang urgent ya bagi Bapak Ibu agar disiapkan power bank dan paket datanya. Ini jadi Hotel Anara ini posisinya Hotel Anara di Terminal 3 di parkir internasional. Jadi parkir keberangkatan internasional itu ada Hotel Anara. Hotel Anara. Insya Allah mudah bisa ditanyakan ke petugas di Bandara Terminal 3. Insya Allah pada hafal semua kalau Hotel Anara, karena ini fasilitas dari Terminal 3. Jadi nanti kita akan melaksanakan manasik offline dan teknis keberangkatan ada briefing terkait keberangkatan nanti akan dilaksanakan di Hotel Anara insya Allah. Ini terkait lokasi iktikaf ya kita ya insya Allah. Jadi lokasi iktikaf nantinya, jadi kita posisinya dari Jalan Ibrahim Al-Khalil, karena hotel kita itu yang marsa di Jalan Ibrahim Al-Khair, atau dibilang Mispalah ya, orang-orang bilang Mispalah Ibrahim Al-Khalil. Di sebelah kiri itu ada Jabal Umar, di situ ada Bin Daud, ada beberapa hotel juga, ada beberapa tempat makanan banyak di situ, juga ada ya berbagai tempat makanan lah, makan tempat belanja di situ di Jabal Umar itu. Nah kita jalur kita itu ya dari Hotel Intercontinental yang menuju ke masjid perluasan King Abdullah ya. Itu jadi melalui pintu 114 ya 114, atau jika mau muter juga lewat toilet di 106 atau 104 itu bisa juga lewat situ. Jadi nanti masuk lewat 112 yang mudah itu toilet banyak juga di sepanjang perjalanan kita itu ke Masjid Baru, itu banyak sekali toilet. Jadi 114 kemudian nanti ketemu 106, pintu 106, belok ke kanan nanti di sebelah kiri itu ada ke depan kira-kira mungkin 30 meter 50 meter itu ada eskalator. Baik ada 2 tempat eskalator di bagian depan sama bagian belakangnya itu ada eskalator ke atas ya. Kita insya Allah akan menempati di second mezanin insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat-niat kita dan kita semua bisa ihtikaf, ikhwannya di bagian tengah, kemudian akhwatnya di bagian belakang. Jadi itu ikhwan akhwat ya. Ini kosong karena ini point ya, saluran udara dari bawah ke atas ini point. Jadi ini akhwat, ini ikhwannya. Di sini ada juga tempat ikhwan di sini. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menempati lokasi ini nantinya. Amin. Nah ini terkait perlengkapan itikaf ya, kemarin ada yang menanyakan juga bagaimana cara bawanya ya, bawanya dicicil saja, cicil nggak usah sekaligus dibawa. Misalkan kita bawa pakaian cadangan, terus yang pertama mungkin bawa ini buat menandai tempat duduk kita ya, mungkin sajadah lipat atau bawa kursi lipat gini, silahkan. Nanti sajadah lipat ini sebagai penanda tempat iktikaf kita nantinya di Masjidil Haram. Insya Allah jika sudah kita tandain dan juga teman-teman kita sudah banyak di situ ya,
tidak akan diserobot oleh yang lainnya. Jadi nanti grup 1, khususnya grup 1 ya yang sudah duluan ke Mekah, ya sebaiknya ketika diinstruksikan oleh tim kami bahwa sudah ada lokasi yang bisa ditempati untuk itikaf, maka kami harapkan untuk segera menempati lokasi tersebut, menempati dan memberikan tanda. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang datangnya belakangan, ya kita tandain aja pakai barang-barang yang kita miliki, bisa pakai peci kita, pakai apa sal kita, pakai sal, ditandain bahwa di sebelah ini yang buat misalkan teman kita, teman sekamar kita, ya tandain saja. Nanti ketika beliau yang kita harapkan untuk duduk di situ sudah datang, ya nanti mungkin makin banyak ke belakang-belakang juga bantu teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan tempat duduk di lokasi yang sudah ditentukan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi ini nanti bawa yang misalkan full iktikaf, ya pakaiannya mungkin pakaiannya, terus power bank, ya nanti power bank ya bisa dititip ke Mutawib untuk dicas, misalkan dicas ulang, minta dicas ya nanti. Dan insya Allah kami akan siapkan extension yang cukup lah untuk bisa bantu para jamaah mencas power bank-nya. Jadi nanti dititip ada petugas Mutawib yang bergantian untuk mencas power bank masing-masing. Dan mungkin jangan lupa colokannya, ya colokannya tolong bantu mungkin sebagian jemaah ya disiapkan juga colokan untuk cas power bank-nya. Nggak harus seluruhnya, mungkin ada beberapa orang yang bisa membawa, jika misalkan di rumah banyak colokan untuk power bank, ya silakan dibawa nanti ditandain atau diberikan nama di itunya, di casannya itu, agar tidak tertukar dengan yang lainnya. Seperti itu insya Allah. Jadi ini beberapa hal yang perlu disiapkan ketika kita nanti itikaf di haram. Kemudian terkait agenda kajian ilmu yang ketika kita iktikaf di haram, insya Allah. Jadi materinya, karena Mutun Thalibul Ilmi waktu tahun 2023 itu belum selesai juga, jadi mungkin akan dibahas, masih tetap akan dibahas nanti materinya dari Mutun Thalibul Ilmi. Dan silahkan nanti Bapak Ibu bisa download filenya di di aplikasi, ya ada aplikasi ini Mutun Thalibul Ilmi ini, bisa nanti di download di handphone masing-masing lah, dibuka. Kemarin dibagikan bukunya, tapi sepertinya tidak efektif juga karena banyak yang tidak bawa juga setelah dibagiin, mungkin lupa. Kalau handphone insya Allah pada bawa semua, jadi nanti di download di handphonenya masing-masing terkait materi Mutun Thalibul Ilmi ini. Dan mungkin ada beberapa materi tematik yang akan disampaikan oleh asatidz kita, asatidz pembimbing kita. Dan kajiannya insya Allah, jadi waktu kajiannya ba'da subuh. Kemarin ada usulan dari asatidz 60 menit, ya mungkin nantilah itu kondisional, kita lihat jika misalkan ba'da subuh bisa 60 menit atau 30 sampai 60 menit. Nah, kita kasih waktu mungkin 40 menit, karena biasanya ba'da subuh itu pada ngantuk juga. Kemudian ba'da duhur juga sama waktunya 30 sampai 60 menit, dan ba'da asar insya Allah lebih lama lah ba'da asar. Nah, ini media yang digunakan untuk kajian ini, bagi akhwat bisa mendengarkan nanti lewat radio FM, atau juga nanti mungkin ada media lainnya, mungkin pakai Telegram atau yang lainnya lah. Kita nanti siasati ketika udah ada di sana secara teknis, insya Allah. Dan alhamdulillah sudah selesai. Dan mungkin sebelum selesai, kami perhatikan bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, di Zoom meeting yang hadir di pertama kali, ya ada tim kami yang memang mencatat siapa-siapa saja, karena kami berjanji akan memberikan hadiah berupa koper cabin, ya koper cabin yang akan diberikan kepada
Bapak Ibu yang istiqomah hadirnya lebih awal. Jadi kami mungkin akan sampaikan ini diantaranya yang akan mendapatkan koper cabin dari kami ukuran 20 inch koper cabinnya, dan mungkin yang di luar Jabodetabek akan diberikan di hotel di Hotel Anara yang di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek ya. Itu bisa diambil atau mungkin nanti juga di bandara, mungkin nanti bisa kami berikan di Hotel Andara juga. Di antaranya yang akan mendapatkan koper cabin yang pertama Pak Wawan Harwandi. Pak Wawan Harwandi ini di grup 3. Di grup 3 Pak Wawan. Kemudian yang kedua adalah Ibu Indah Utami. Ibu Indah Utami ini ada di grup Garuda, grup 2. Kemudian Ibu Opi juga di grup Garuda. Kemudian ini ada Ibu Amalia Umu Zaidan di grup 3 ya. Ibu Amalia ini. Kemudian Pak Rizal ya. Pak Rizal juga dapat. Kemudian Pak Rizal dari Jogja ini di grup 3 juga. Kemudian Bu Musriana dari grup 4 ya. Bu Musriana ini dari Makassar ya. Makassar. Umu Ledi juga. Jadi ada 7 orang yang dipilih. Insya Allah nanti akan diberikan koper cabin ukuran 20 inch. Ukuran 20 inch akan diberikan kepada jamaah yang tadi disebutkan, Pak Wawan, Ibu Ida Hutami, Bu Opi, Ibu Amalia Umu Zaidan, Umu Ledi, Pak Rija, dan Bu Musriana. Itu satu-satu ya dapatnya. Jadi satu koper cabin ukuran 20 inch insya Allah. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung silahkan raise hand. Dan bagi Bapak Ibu yang lainnya yang akan bertanya juga boleh di kolom chat ini udah masuk. Ibu Fitri Bintaro. Tahun ini ada larangan dari pemerintah Saudi untuk makan di Masjidil Haram, di masjid ya. Namun bagaimana teknis untuk makan sahur dan bukanya? Jadi setiap tahun pihak Saudi selalu mengingatkan bahwa masjid tidak bisa digunakan untuk makan. Ya, setiap tahun ini memang selalu ada informasinya. Jadi bukan tahun ini saja, hampir setiap tahun itu ada informasi terkait larangan kita makan buka dan sahur di masjid. Namun secara kondisional itu kan kalau misalkan diizinkan oleh pihak Saudi ya tentunya akan bikin kotor masjid. Tapi kita kan setiap tahun pun juga melaksanakan makan itu kan kita juga selalu menjaga kebersihan daripada masjid tersebut. Kita makan menggunakan suproh, alas ya, alas biasanya plastik disiapkan. Kemudian juga kita ya insya Allah menjaga dari kebersihan. Dan teknisnya insya Allah masih tetap mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Bapak Ibu ingin cari makan sendiri misalkan ini ya silahkan saja. Tapi konsekuensinya ya antrinya mungkin bisa 2 jam ya 1 jam 2 jam untuk antri mendapatkan makan. Makanya kami siapkan tim untuk makan buka sahur ini ya untuk memudahkan urusan kita semua terkait makan ya terkait makan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita dan teman-teman di sana yang di Mekah pun juga yang insya Allah udah siap membantu kita semua insya Allah. Ini dari Ibu Amalia Umu Zaidan bertanya untuk uang tukar uang ya di sini atau ambil ATM di sana. Jadi untuk tukar uang ini boleh kita mengambil ATM di sana. Syaratnya ATM-nya berlogo. Yang pertama syaratnya mungkin ada uangnya ya. Ada uangnya. Yang kedua ATM-nya berlogo Visa atau Mastercard atau Prima ya. Bisa insya Allah. ATM di sana juga banyak di sekitar Masjidil Haram banyak. Atau mau tukar. Jika mau tukar silahkan mungkin diinformasikan ke kami. Jika ya ada yang mau tukar, tapi nanti uangnya akadnya wakalah ya, akadnya wakalah. Nanti kami akan sampaikan ke asatijah yang ada di Mekah.
yang ada di Mekah sekarang, ada beberapa Ustadz Mutawib yang akan bantu nanti. Ya, bisa mungkin nanti diinformasikan saya butuh sekian ribu real. Misalkan butuh 10.000 real, 5.000 real, silahkan diinformasikan nanti agar asatijah di sana bisa beli. Kursnya berapa? Kursnya disesuaikan ketika beli. Jadi nanti asatijah yang ada di Mekah akan kami minta bantuan mereka untuk mencarikan realnya. Dan insya Allah dibanding ditukar di sini ya mungkin pastinya harganya lebih baik dari melalui asatijah yang ada di Mekah. Ya mungkin nanti misalkan grup 1 A B C siapa 1 2 3 ada 10 orang yang titip. Ya mungkin nanti akan dititip sama mutawib yang bertugas mendampingi grup 1 Ustaz Sofian misalnya seperti itu. Jadi Ustaz Sofian akan membawa uang dengan catatan misalkan Ibu A titip sekian ribu real, Ibu B sekian ribu real, yang Bapak A misalkan sekian ribu real, nanti akan dijadikan catatan itu. Silakan jika mau titip ditukarkan melalui asatijah, karena insya Allah kalau banyak yang beli, jadi bisa sekali ngedrop mungkin dari pihak yang menyiapkan realnya tersebut. Seperti itu. Kemudian juga bisa ambil ya di ATM, insya Allah diambil di ATM mudah juga. Nah kalau kita tuker di money changer, bisa juga di money changer, cuman biasanya ketika Ramadan, money changer pun juga buka tutupnya kita harus betul-betul perhatikan. Khawatirnya juga antrinya panjang ya, antrinya panjang. Mungkin yang paling mudah itu pertama beli real di sini atau beli real titip sama ustadz-ustadz pendamping nanti mutawib. Kemudian juga bisa juga ambil melalui ATM ya, insya Allah. Pak Ismunandar, insya Allah saya tidak akan bawa koper. Saya cukup bawa ransel 45 liter. Apa bisa saya masukkan ke dalam kabin, saya masuk grup yang langsung ke Jeddah suara caranya. 45 liter itu ukurannya berapa ya Pak? Saya juga kurang begitu paham ukuran secara ini dimensinya. Jika memang kan masuk kabin itu maksimal 20 inch itu bisa masuk ke kabin. 20 inch masuk ke kabin, 18 inch biasanya. Ya rata-rata sih 20 sama 18 inch, mungkin ada di bawahnya juga. Tapi jika bawa ransel saja ya silahkan saja, itu haknya masing-masing ya. Tapi lebih baik mungkin kalau ransel itu khawatirnya apakah masuk bagasi juga ranselnya ini atau masuk ke dalam kabin ya, ke kabin. Masya Allah. Silakan Pak dipertimbangkan. Mungkin kami sarankan sih bawa ransel, silakan bawa ransel. Kemudian bawa koper bagasi juga. Mungkin nanti diperlukan ketika nanti sudah pulang, ketika kita kepulangan, mungkin bawa oleh-oleh atau apa ya yang perlu ditaruh di tas koper bagasi. Kami sarankan ya tetap bawa ini Pak, ukuran 24 inch insya Allah cukup Pak. Mungkin ranselnya malah Bapak bawa ransel kami khawatirnya ribet nantinya. Karena kan kita sudah ihram di atas pesawat, kemudian juga Bapak bawa ransel yang cukup berat dari kabin, ya kami sarankan sebaiknya bawa koper saja Pak. Nanti ketika kita terbang dari sini cukup bawa tas selempang atau ransel yang kecil yang bisa masuk misalkan baju yang kita pakai ketika dari penerbangan ya dari Jakarta sampai ke di atas pesawat kan nanti ganti baju kita. Ya itu saja. Mungkin sebaiknya jangan terlalu ribet ketika kita berangkat bawa-bawa sendiri yang berat ya. Kami sarankan tetap bawa koper saja. Pak Mirja, jika berniat membeli kitab yang akan dikaji, apakah bisa difasilitasi? Bisa, insya Allah. Ada. Kami ada kitabnya masih ada, insya Allah. Pak Mirja, ya insya Allah kami siapkan nanti. Apakah bisa dapat air panas di masjid misalnya untuk membuat pop mie? Ini kami dari tahun ke tahun memang menyiapkan air panas ya, khususnya teh, biasanya teh
kopi kami minta mutawib untuk menyiapkan teh, kopi, kemudian juga air panas, air panas biasa ya kami siapkan mungkin akhwat 1 termos, ikhwan 1 termos, dan untuk itunya untuk sisanya biasa kami isi dengan teh yang mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk dan biasanya ada juga apa ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tahun lalu kalau nggak salah masak air juga dengan listrik. Jadi nantilah insya Allah kita siapkan. Kami juga punya sekitar berapa, mungkin lebih dari 12 termos kayaknya di Mekah itu yang kita punya untuk kebutuhan iktikaf. Jika kurang nanti kita beli lagi termosnya. Mudah-mudahan dimudahkan. Ibu Mar ini untuk grup 3 kumpul di Bandara Suta jam berapa? Untuk kursi lipat sebaiknya dibeli di Indonesia saja atau di Mekah? Baik. Jadi untuk grup 3, grup 4, dan grup 5 berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Hotel Anara itu jam 12 ya. Jam 12 kita sholat duhur dan asar di Hotel Anara Jamaah Qashar, kemudian dilanjutkan dengan pemantapan manasik, kemudian juga ada hal-hal teknis yang perlu kami sampaikan. Jadi jam 12 sudah kumpul di bandara di Hotel Anara. Hotel Anara insya Allah. Kemudian untuk kursi lipat, jika tidak merepotkan beli di sini ya silahkan beli di sini bisa. Atau mau beli di sana juga banyak, karena hotel kita dekat dengan toko-toko yang menyiapkan sajadah lipat ya, kursi lipat ada di sana banyak. Kalau kami sih sarankan beli di sana saja, karena kalau di sini khawatirnya gak masuk koper ya taruh di wrapping lagi di sini terpisah dari koper. Khawatirnya nanti ketika di Bandara Jeddah biasanya kursi lipat itu terpisah dengan koper-koper, jadi keluarnya itu ada tempat khusus yang misalkan kursi roda, kursi lipat yang di wrapping kemudian dimasukkan bagasi, nanti khawatirnya kececer ya, kelupaan ke itunya nggak ke ini. Jadi kami sarankan beli di sana juga nggak masalah di sana, karena hotel kita dekat dengan toko-toko yang menyiapkan kursi lipat, sajadah lipat, atau keperluan lainnya insya Allah banyak. Ini ada yang bertanya, kalau untuk belanja uang rupiah juga berlaku. Di sana ada beberapa toko menerima dengan uang rupiah, biasanya dibilang Jokowi katanya. Atau mungkin nanti kalau presiden juga ganti mungkin yang lain juga. Seperti itu, jadi bisa kita beli dengan rupiah juga, tapi khawatirnya kursnya semaunya mereka saja. Misalkan 50.000 atau 100.000 di berapa kursnya ya, itu bisa, insya Allah masih bisa. Tapi yang 100.000-an ya Bu, kalau yang 20.000, 50.000 jarang. Mereka nggak mau. Mungkin yang 100.000 masih bisa digunakan untuk belanja. 50.000 juga ada lah kadang. 50.000 ini 50.000 misalkan kurma yang ketika kita city tour bahwa kita uang 50.000 mereka terima juga. Tapi kalau di bawah itu biasanya nggak ada, jarang. Tidak bawa oleh-oleh lagi. Yaitu kami persilakan Pak Ismunandar mau bawa koper bagasi silakan, tidak juga kami khawatir repot saja Bapak ketika jika masuk koper cabin berat barang bawaannya, karena semua baju kan di situ pastinya hanya di tas ransel saja yang masuk cabin, ya itu aja kami karena kan Bapak udah pakai pakaian ihram khawatirnya repot ya kami hanya menyarankan saja, tapi itu keputusannya terserah kepada Pak Ismunandar. Silakan. Bisa bawa mie gelas, sangat bisa. Silakan yang mau bawa mie gelas atau mie pop mie ya atau yang lainnya silahkan bawa, karena di sana cukup mahal mie ini, dan kita misalkan pingin makan mie kan biasanya mungkin kangen juga dengan mie ya, silahkan bawa
kopinya, atau bawa kopi instan ya. Kadang kita pingin ngopi atau mungkin ada barista di sini ya, silahkan juga mungkin nanti bawa peralatannya dan dibagikan di sana ketika kita itikaf. Jadi silahkan bawalah kopi atau apa suplemen yang lainnya yang jika kita butuhkan ada di sana. Iya, jadi untuk grup 3, grup 4, dan grup 5 itu kumpulnya jam 12 siang ya, jam 12 siang. Ya sholat Jumat bisa di sana di bandara. Mungkin kalau yang grup ini pas Jumat ya sholatnya di bandara, dan bagi musafir tidak wajib untuk sholat Jumat ya. Bapak dan ibu-ibu sudah dikategorikan musafir nantinya, silahkan. Jika misalkan mau sholat Jumat juga di bandara ada masjid di lantai di atas hotel itu, ada masjid di lantai 4-nya, ada masjid besar, masjid bandara karena untuk sholat Jumat. Jadi bisa sholat Jumat di bandara nantinya. Jadi mungkin nanti setelah sholat Jumat, sholat asarnya nanti di Qashor ya, karena biasanya secara hukum sholat Jumat tidak bisa dijamak Qashor dengan asar ya. Nanti jadi sholat asarnya atau sholat duhur aja nantinya, nggak masalah insya Allah. Itu kan kemudahan bagi kita. Untuk kursi lipat atau sejadah lipat, insya Allah nanti bisa diminta ke Mutoib, atau misalkan ini kan Bu Musliana itu di grup 4 ya, grup 4 yang 16 hari, atau yang berangkatnya langsung ke Mekah, bisa dari sekarang misalkan, jadi saya perlu sajadah lipat, biar tim Mutoib menyiapkan semuanya. Ada berapa orang yang perlu sajadah lipat, biar tim Mutoib survei, kemudian harganya berapa, diinformasikan ke kami, nanti mereka yang menyiapkan sajadah lipatnya, grup ini sekian orang, grup ini sekian orang, ini untuk memudahkan saja, silahkan saja. Jadi nanti bisa dikoordinir melalui Mutawif untuk beli sajadah lipat. Jadi mereka pun juga tidak kerepotan nanti ketika datang baru pada pesan, kan repot sekali. Datang baru pesan mau itikaf seperti itu. Atau Bapak-bapak juga bisa beli nanti langsung di toko-toko sebelah dekat-dekat hotel ya. Sepanjang hotel itu banyak toko yang jualan sajadah lipat, kursi lipat, insya Allah. Jadi bisa dikoordinir oleh Mutawif atau bisa beli sendiri. Tapi kalau misalkan mau dikoordinir ya sebaiknya mungkin dari sekarang, agar ketika nanti di sana tinggal kita minta ke Mutawifnya, sajadah lipat pesan kami mana, misalnya seperti itu. Jadi bisa nanti minta berikan nama mungkin ya, di spidolin, diberi nama kursi lipat ini milik si A, B, C, D seperti itu. Dan warnanya mungkin tidak usah pilih warna, mungkin sebaiknya ya yang tersedia saja agar memudahkan. Assalamualaikum, posisi itikaf kita, apakah banyak tempat minum air zam-zam? Masya Allah. Jadi di masjid yang perluasan, masjid baru itu, masjid perluasan itu, di setiap lantai itu ada tap water yang keluar ya air zam-zam. Jadi air zam-zam itu ada di sebelah tempat duduk kita. Di sebelah tempat duduk itikaf kita itu ada air zam-zam itu. Banyak sekali. Mungkin di Ikhwan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak tap waternya. Kayak yang di tempat-tempat lainnya. Jadi ada di tempat sa'i lah, kayak yang di tempat sa'i. Seperti itu banyak sekali tempat minum. Kemudian tempat wudhu juga ada. Tempat wudhu dekat eskalator ya, itu ada tempat wudhu, tiap lantainya ada tempat wudhu. Jadi sekarang masya Allah, jadi fasilitas untuk jamaah dipermudah, kecuali mungkin kalau mau ke toilet saja harus ke BAB, BAK ya harus ke bawah. Tapi kalau untuk wudhu, batal wudhu di situ bisa di air jam-jam, atau bisa pakai tempat wudhu yang ada di tiap lantai tempat itikaf kita, insya Allah. Apakah catatan doa tawaf akan diberikan? Sebagaimana sudah disampaikan oleh asatijah kita terkait tawaf itu, jadi terkait tawaf ini hanya bacaan yang dikhususkan ketika tawaf itu hanya dua saja.
ketika kita di rukun Hajar Aswad kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan ketika kita dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap ya, yang maksudnya bacaannya ya itu aja. Tapi di luar itu silakan kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing, berzikir sesuai dengan yang kita hafal, atau membaca Quran juga boleh. Dan kita akan bagikan doa lipat itu hanya yang ada dalilnya saja. Misalkan di Hajar Aswad, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kemudian mungkin nanti ketika kita ke makam Ibrahim, beraka makam wattakhidu makam Ibrahim musalla, kemudian ketika kita di atas di bukit Sofa dan Marwah, zikir-zikirnya itu yang ada di situ. Tapi selain itu misalkan baca doa apa saja, ya mungkin yang kita harapkan ya kita semua memperbanyak istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing kita ketika tawaf itu sangat mustajab, ya kita minta ampun aja sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita minta ampun untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin yang ya kita panjatkan doa di sana, pemimpin yang adil, yang amanah, seperti itu. Oh, baik, ini ada pertanyaan dulu yang raise hand ya. Yang raise hand terlebih dahulu. Silakan Bu Opi. Ibu Opi atau Pak Rehan yang bertanya, silakan. Oh ya. Bismillah. Mau nanya apa Ustaz? Kalau tahun kemarin itu kan nggak tahu kalau yang di gedung baru ya. Kalau yang di gedung lama ataupun sampai di atas sekali itu biasanya kalau di bawah jam 10 pagi atau kadang-kadang malam itu kita nggak bisa pasang sejadah yang ditunggu itu karena ada sweeping dari petugas itu. Dia nggak pakai yang dinas, dia pakai yang kayak jubah-jubah itu pada diambil, dimasukin semua di keranjang sampahnya. Itu biasanya beramai-ramai dia itu. Kalau di bawah jam 10 kan kita nggak boleh masuk ke area-area tempat. Nggak tahu kalau di gedung lama karena kita nggak pernah di situ. Kalau di gedung baru nggak tahu kita, karena kita di rooftop juga ada di sweeping. Kemudian di lantai-lantai lain sama petugas-petugas di sweeping, dia bawa keranjang, dan kalau nggak ada orang yang di situ langsung diambil itunya. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum. Iya. Jadi kenapa kami beriktikaf di masjid perluasan atau masjid yang baru ya? Yang pertama dari pengalaman kami, memang sebagaimana yang disampaikan Pak Rehan, saya sendiri ya dari 2011 sudah iktikaf di Haram, di Masjid Lama. Biasanya kami di Masjid Lama, yaitu memang yang disampaikan Pak Rehan betul. Ketika misalkan di situ sajadah, kita taruh sajadah saja, tidak ada orangnya, itu akan diambil oleh petugas yang pakai jubah itu, dan juga ada petugas kebersihannya yang bawa keranjang plastik itu. Jadi masukin sajadah yang tidak ada orangnya di situ. Walaupun mungkin ada temannya di situ, tetap aja biasanya agak susah ngelawan mereka ya. Jadi itu kita pasti tetap kalah. Jadi memang ya betul di Masjid Lama seperti itu kondisinya di Masjid Lama. Dan juga di Masjid Lama itu pertimbangan yang kedua adalah banyak sekali manusia kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umroh atau yang akan melaksanakan tawaf. Jadi lalu lintas manusianya sangat crowded di Masjid Lama itu. Jadi itu pertimbangan yang kedua. Yang ketiga adalah buka tutupnya sangat riskan terhadap buka tutup di masjid yang lama itu. Jadi kita ambil di masjid, terus bawa makanan juga sangat ketat sekali untuk pemeriksaan. Makanya kita ambil posisi iktikaf di masjid yang baru, di masjid perluasan, karena pertimbangan tersebut. Jadi masjid perluasan itu kondusif untuk melaksanakan iktikaf, ibadah iktikaf. Dan jamaah yang mendaftar pun juga ya biasanya diarahkan di masjid yang ini, atau mungkin di lantai dasar di masjid utama, atau juga di masjid yang baru memang disiapkan itu untuk yang mendaftar secara online ya, untuk iktikaf. Itu kondusif,
karena tidak banyak lalu lalang kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umroh, karena ibadah umroh tidak mungkin mau umroh ke lantai mezanin dulu kan, kejauhan. Jadi kita ambil posisi tersebut ya, yang pertama memang kondusif untuk melaksanakan ibadah itikaf, tidak ada petugas-petugas yang seperti yang disampaikan tadi, seperti masjid lama itu. Karena masjid lama ketat ya, karena di situ memang manusia banyak kan yang akan umroh kan, kaum muslimin yang akan umroh. Kalau jika menetap di tempat-tempat yang tidak dikhususkan untuk itikaf, ya pastinya banyak dirazia seperti itu. Jadi insya Allah kita di Masjid Baru kondusif, dan kita bisa melaksanakan itikaf juga dijagain sama tentara ya, insya Allah. Mungkin lama-lama sama tentaranya kita juga kenal ya, insya Allah. Jadi kita melaksanakan di sana ya. Kemudian juga kita makan, terkait makan ya, selama ini ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan bahwa kita bisa makan bersama-sama di atas di tempat itikaf juga. Yang berikutnya ya apa, kita bisa memilih tempat yang tidak terlalu dingin ya. Di second mezanin itu ya kondisinya hangat gitu, tidak dingin, tidak panas, jadi masih ada AC-nya, dan juga sinar matahari masih masuk ya di second mezanin itu ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita tetap di, jadi kita tidak akan mengambil lokasi itikaf di masjid yang lama. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin itikaf di masjid lama ya tafadhol, kami tidak memaksakan harus bergabung dengan grup ya yang lain. Tapi bergabung dengan grup yang lain ya mungkin nanti terkait makan ya, insya Allah kita ada yang koordinir terkait ya, kita kebersamaan kita semua insya Allah tambah erat hubungan kita semua insya Allah. Kemudian Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin bertanya Pak, kemarin itu kan kalau kita di atas pesawat itu kan mau sholat gitu ya kan, itu kita kalau mandi wudhu supaya kita bisa diusap aja, dianjurkan pakai kaos kaki ya Ustaz ya. Ya betul Pak. Ya, jadi mungkin karena kita udah sholat insya Allah bisa dapat maghrib sama isya ya kan, subuhnya di sana kita kan paling waktu sholat tarawih gitu ya kan. Nah kalau sholat tarawih itu sebelum ihram yang kita pakai pakai kaos kaki ya Ustaz ya, karena setelah ihram kan nggak boleh pakai kaos kaki ya gitu Ustaz. Ya, yang betul. Pertama Ustaz. Yang kedua, pengalaman saya lihat itu 1 tahun lalu itu yang pulang itu biasanya kecil kan banyak yang jemaah beli oleh-oleh Ustaz. Oleh-oleh jadi kan ada tambahan koper gitu ya kan. Sehingga ada yang tidak beli koper, beli tas tentengan. Ternyata waktu pas check in itu tentengan itu tidak boleh dimasukin bagasi, harus dimasukin kotak gitu. Sehingga kawan itu mahal bayarnya. Nah, tadi kalau kita dari Indonesia kita bawa tambahan koper kan di Saudi itu kan boleh 2 ya Ustaz ya. Boleh 2 koper ya. Ya, di bawah 20 kilo ya kan. Nah, jadi nanti kalau kita bawa 2, nanti yang satu lagi dapat cover koper gitu Ustaz. Sarung koper ya. Ya. Nah, lanjut tambahan juga pertanyaan. Nah, mengenai makanan kita masukin ke koper bagasi atau ke cabin, karena biasanya kan kalau koper cabin itu ada cairan yang nggak boleh dibawa gitu, nggak boleh dibawa. Nah ini pengalamannya seperti apa yang kita supaya nanti pada saat waktu kita di X-ray itu nggak dibongkar-bongkar gitu Ustaz. Ya, baik. Gitu. Ya, tambah satu lagi Ustaz. Kalau power bank sarannya itu yang berapa ini? 20 atau apa? Karena kan kita yang cukup lama. Kalau 5 atau 10 itu cepat habis kan kayak gitu. Nah, kalau 2 ini apa harus bawa 2 yang 20 berarti 40 ya kita bawa. Terpisah kan? Apa boleh gitu? Ya, baik. Sudah cukup, Pak? Nah, juga Pak. Makasih. Ya, baik. Ya, terkait wudhu di pesawat ya, yang terbang di grup 1,
Grup 1, grup 2 juga tidak melaksanakan sholat di atas pesawat ketika berangkat. Ketika berangkat, grup 1, grup 2 tidak melaksanakan sholat di atas pesawat karena berangkat pagi-pagi sampai sana siang. Yang grup 1 jam 13.35, jadi bisa sholat duhur dan asarnya di Madinah ketika sampai di Bandara Madinah. Kemudian grup 2 juga bisa melaksanakan jamak qasornya di Madinah. Nanti ketika sampai, laksanakan jamak qasor. Atau jika misalkan tidak memungkinkan waktunya, insya Allah sih masih bisa jam 15.05 baru nyampe. Jadi asar kan jam hampir setengah 4-an ya asarnya. Jadi silahkan nanti sholatnya di Madinah, di bandara. Di bandara itu ada masjid besar, bisa sholat di bandara atau di musola-musola yang ada di Bandara Madinah. Jadi kami teknisnya mungkin seperti itu bagi grup 1, grup 2. Nah, untuk grup 3, grup 4, grup 5, kita itu sholat maghrib dan isya di sholat duhur, asar kita jamak qasar, atau yang Jumatan mungkin silahkan Jumatan, bisa juga di bandara. Kemudian sholat asarnya mungkin nanti di qasar 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib dan isyanya nanti kita juga jamak qasar di ruang tunggu. Maghrib dan isya jamak qasar di ruang tunggu, maghrib 3 rakaat, kemudian isyanya 2 rakaat. Kemudian kita naik pesawat, jadi sudah tidak ada sholat kecuali mau sholat taraweh. Mau sholat taraweh ya mungkin ini kan sunnah ya, kita juga dalam kondisi safar, sholat wajib saja kita ringkas menjadi 2 rakaat yang tadinya 4 rakaat. Maka apalagi yang sunnah ya, karena kita sedang dalam kondisi safar, insya Allah. Jadi jika mungkin nanti sholat witir ya, tafadhol. Nanti jika naik Saudi biasanya ada musola ya, silakan sholat di musola tersebut. Atau musola tarawih ya silakan juga. Kami tidak menginikan. Jadi silakan. Nah, untuk wudhunya bisa wudhu di atas pesawat. Nanti di toilet pesawat bisa wudhu. Kemudian ya itu ketika kita nanti di ruang tunggu kan kita sholat maghrib dan isya, kita pakai kaos kaki. Ya, ketika misalkan mau sholat taraweh itu kan pastinya kan masih lama untuk landing. Sholat taraweh misalkan jam 10-an ya, sedangkan kita landing jam 1 di waktu Jeddah. Nah itu kan 2 jam sebelum itu ya kita masih bisa lah pakai kaos kaki, pakai baju, pakai celana masih bisa. Tapi mungkin setelah itu sudah mendekati mikot, sudah diinformasikan mendekati mikot, maka pakaian-pakaian lainnya selain kain ihram, 2 helai kain ihram itu maka harus kita lepaskan ya. Jadi silahkan saja itu kondisional, yang intinya jika kita wudhu pakai kaos kaki cukup kita ngusap kaos kaki bagian atas kita, itu dibolehkan karena kita sedang safar ya, dibolehkannya sampai 3 hari ya, sedangkan untuk yang mungkin 1 hari saja. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah itu kemudahan daripada syariat kita. Kemudian yang selanjutnya terkait tambahan bagasi. Tambahan bagasi betul. Jika kita tambah bagasinya nanti dari misalkan pulang dari Madinah kita ya, atau dari Jeddah pulang, kemudian kita beli tas plastik yang kayak karung itu misalkan di sana, kemudian kita masukkan baju-baju di situ. Nah ini syaratnya harus di wrapping, Pak. Jadi syaratnya itu si tas tersebut harus di wrapping. Jika di wrapping insya Allah aman. Selama ini kami banyak juga jamaah termasuk saya kadang ada tambahan ini, kami wrapping rapi, ya alhamdulillah lolos, tidak masalah di Saudi. Di Saudi selama ini kalau kita bagasinya rapi, di wrapping dengan kuat, insya Allah lolos. Tidak harus kotak ya, tidak harus kotak, insya Allah enggak masalah. Atau nanti misalkan mau bawa bagasi dari sini, jadi kopernya bawa 2, misalkan Pak Rijal karena kamar berdua, Pak Rijal bawa masing-masing bawa 2 koper, tafadhol silahkan. Silahkan jika mau tambahan, cuman sarung kopernya kami hanya berikan free 1 saja. Jika mau tambah silahkan hubungi Ibu Rita. Jika mau tambah sarung koper silahkan hubungi ke Ibu Rita agar dicatat sama Ibu Rita. Kemudian termasuk makanan. Makanan boleh masuk ke koper bagasi. Koper bagasi kami hampir setiap tahun selalu bawa makanan tambahan. Biasanya bawa makanan tambahan buat sahur, misalkan bawa rendang itu selalu kami taruh. Itu biasa kami juga bawa mungkin ada 3-5 kilo, berapa kilo ya, bisa masuk ke koper bagasi insya Allah. Tidak ke
koper cabin. Kalau koper cabin berat juga Pak, jadi sebaiknya taruh di bagasi saja. Insya Allah aman. Power bank, terkait power bank maksimal yang boleh dibawa, karena ini masuk ke cabin ya, power bank ini nggak boleh masuk ke bagasi, masuk ke cabin power bank. Jadi boleh Bapak bawa power bank maksimal 20.000 miliampere ya, yang 20.000 kapasitasnya. Kemudian berapa pieces? Ya bawalah 2 pieces masing-masing, Pak. Kami tahun lalu itu bawa power bank berapa biji ya? Banyak sekali, Pak, yang kami bawa. Karena kami bawa cadangan buat ini, buat transmitter. Ada beberapa alat yang perlu kami siapkan power bank ya. Jadi kami bawa banyak power bank waktu tahun lalu. Aman saya, insya Allah tidak masalah selama kapasitasnya per power bank itu maksimal 20.000. Insya Allah aman. Apalagi Pak Rija, ada lagi? Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Marini. Halo. Pembelian kitab akan difasilitasi di hotel Anara atau sudah dipesankan sekarang? Boleh pesan dari sekarang bagi yang ingin kitabnya kutaib ya, kitab kecil bukan kitab besar, kutaib, ukurannya kecil, masuk saku. Jadi silahkan yang mau pesan kutaibnya diinformasikan ke kami ya untuk kutaibnya. Kemudian dari Ibu Rukiah, kalau kursi lipat apakah bisa dibawa ke kabin kursi lipat? Karena saya lansia, kemudian untuk sholat dan bantu jalan. Untuk bantu jalan ya, mudah-mudahan nanti silahkan. Insya Allah bisa kayaknya, bisa ke kabin. Kalau kursi roda, biasanya kursi roda itu harus nanti dari pihak kru pesawat akan menyiapkan ya kursi roda. Tapi kalau kursi lipat, nanti kita konfirmasi apakah bisa yang karena ini sebagai tongkat juga ya buat ibunya. Mungkin nanti bisa konfirmasi nanti di sanalah ke pihak tim handling. Kemudian agar konfirmasi ke pihak kru pesawatnya apakah dibolehkan atau tidak. Insya Allah nanti Bu, ini akan kami tanyakan. Iya, ke Raudhah untuk akhwat ya, kalau kita misalkan dapat izin masuk ya ke Raudhah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ini kami agendakan ke Raudhah baik ikhwan ataupun akhwat melalui provider visanya ke muasasah di sana agar dijadwalkan kita semua bisa ke Raudhah. Tapi ini akan kita dapatkan jika memang dari sistemnya, kemudian dari pihak takmir di sana ya, pengurus Masjid Nabawinya membuka kesempatan kita ke Raudhah ya. Insya Allah kalau ke Raudhah nanti ada untuk perempuan, ada mutoifahnya, nanti ada mutoifahnya yang akan dampingi kita semua. Sedangkan bagi ikhwannya ya nanti kan ada ustadz pembimbing dan juga ada mutawif yang akan mendampingi kita masuk ke Raudhah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua bisa ke Raudhah. Silakan Bu Idawati, mau tanya ya Bu Idawati atau Pak Ben? Saya sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ben. Jadi begini Pak, terkait dengan keberadaan jamaah khususnya di Madinah dan Mekah, tentunya ada perbedaan suhu. Saya nggak tahu di sana musim hujan apa panas Pak, karena kan ini fluktuasi cuaca Pak. Ya. Terkait dengan keberadaan fisik jemaah, tentunya yang saya alami waktu saya baik di Madinah atau di Mekah itu kan sering kaki pecah-pecah Pak. Iya. Itu bagaimana solusinya? Apakah dikasih salep atau bagaimana? Dan karena itu kalau udah jalan katanya ya, perih sekali ya, itu betul, Pak. Betul. Itu pertama. Kedua, saya teringat ini mungkin di luar segala macam, ini kasusnya Batik Air tuh Pak. Saya takut juga nih, mungkin nggak usah dibahas Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa diingatkan khususnya untuk
Pak Abdul Haq itu kan ini kan membawa jemaah banyak nih sampai mudah-mudahan nggak terjadi itu. Batik Air kenapa Pak? Saya nggak tahu Batik Air kenapa. Itu pilot dan kopilot tidur. Pak. Dia long term, jadi kan risiko tinggi. Mudah-mudahan nggak terjadi karena kalau terjadi, wah itu kan padahal perjalanan Kendari Jakarta kan cuma 3 jam. Padahal kita kan 9 jam. Ya, itu berarti tidak disiplin Pak Ben, itu nggak disiplin pilotnya. Nah, jadi alasannya karena ini kan perjalanan panjang dan kemudian itu pilotnya kurang istirahat. Saya mohon maaf sebelumnya, ini kan sebagai informasi khawatirnya kan pilot dari Saudi kan bolak-balik saya lihat orangnya itu ya baik. Tolong sebagai Bapak, sebagai koordinator dan semuanya, biasa yang mengingatkan pramugarinya Pak. Pramugari Saudi Arabia, mudah-mudahan nggak terjadi Pak. Saya kira cukup itu Pak, itu non teknis Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pertanyaan Pak Ben ya terkait cuaca di sana, memang di Madinah khususnya, Madinah itu biasanya ekstrim, kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Ya, maka kami anjurkan bagi Bapak Ibu diusahakan jika selesai, misalkan ini yang pertama ya, mungkin terkait mandi di Madinah ataupun di Mekah, kami anjurkan tidak mandi seperti di Indonesia, mungkin ada yang 2 kali ya mandinya, siang sama menjelang malam, misalkan sore. Ya kami anjurkan mandi cukup sekali dalam 1 hari 1 kali, karena air di sana kurang bagus. Jadi airnya kurang bagus, dan malah ada beberapa teman kami yang misalkan di kuliah di UIM ya, mereka ya mungkin kalau pas musim dingin itu mandi seminggu sekali, Jumatan saja, karena dingin ya. Dan itu juga gak bagus ke kulit. Itu kadang kalau banyak mandi di sana kan sisik ya, bersisik kitanya, bersisik. Nah itu makanya kita gunakan lotion ya, lotion setelah mandi kita gunakan lotion untuk mencegah pecah-pecah kaki ya. Atau selama di Madinah gunakan kaos kaki. Selalu setelah mandi gunakan lotion, kemudian gunakan kaos kaki, pakai kaos kaki agar kaki kita terjaga dari pecah-pecah. Memang kami juga, saya sendiri juga sudah mengalami di awal-awal itu memang kaki sampai pecah-pecah, memang sampai berdarah. Yaitu solusinya ya kita harus rajin pakai kaos kaki dan juga memberikan lotion untuk kaki kita ya, kaki kita, tangan kita, semuanya lah. Mungkin ibu-ibu lebih paham terkait ini. Kemudian terkait suhu di sana itu di bulan ya ini kira-kira ya suhunya. Jadi suhu di sana itu maksimum ini di 30-an, tidak sampai 40 ya. Jadi suhunya, terus ada juga di minimumnya di 16 derajatan ya. Jadi seperti inilah. Mungkin cuaca di malam harinya cukup dingin, kemudian di di siang harinya ya kira-kira 30-an, 30 sampai 40 derajat seperti ini untuk suhu di sana. Apakah musim hujan? Ya kadang hujannya tidak bisa diprediksi juga di sana ya. Untuk hujannya kayak seperti kemarin Desember itu tahu-tahu hujan deras sekali. Ya qadarullah memang seperti itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu ya menyiapkan sebisa mungkin ketika kita etika pun juga ya kita pakai kaos kaki. Jadi kaos kakinya yang cukup ya, yang cukup kita siapkan. Dan saya sendiri sih biasanya ketika di sana dibiasakan pakai kaos kaki memang untuk memudahkan juga terkait juga wudhu ya. Wudhu kalau kita pakai kaos kaki dan kita sebelum memakai kaos kaki sudah berwudhu terlebih dahulu baru kita pakai kaos kaki. Nanti ketika batal wudhu ya kita tinggal usap bagian atas daripada kaos kaki tersebut, jadi lebih mudah. Kemudian terkait tadi kasus Batik Air, ya mudah-mudahan lah pilot-pilot Saudi kayaknya lebih disiplin. Mereka lebih disiplin, termasuk disiplin sholatnya. Mereka lebih takwa lah insya Allah.
mohon maaf Pak Abdul Haq, itu mau nanya lagi, itu lotion yang dipakai merek apa itu Pak? Supaya kandungannya banyak apa-apanya itu, karena macam-macam yang dijual di pasaran Ya, itu, kira-kira Pak Abdul Haq ya. yang pas itu. Nanti mungkin di-share sama Ibu Rita ya untuk di grup besar itu terkait lotionnya ya. Insya Allah nanti di-share. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Ben. Pak Hairul Yakin, Afwan, izin konfirmasi nomor SP tanggal 13 April untuk grup 1 apakah SP 818 atau 2826? Itu sudah ada di tiketnya Pak. Nanti saya kayaknya udah share juga ke Pak Hairul Yakin terkait penerbangan ini. 818 itu kalau nggak salah kepulangan, itu kepulangannya 818. Tapi ini konferensi SP tanggal 13 April 1. Ya, kepulangannya. Jadi nanti insya Allah akan kami sampaikan tiketnya Pak. Bu Wiwin, mohon maaf Ustadz, kami baru gabung karena ada keperluan. Untuk grup 2 diharapkan kumpul. Ya, grup 2 diharapkan kumpul sekitar jam 2, jam 3 lah Bu. Sudah kumpul di bandara, di Hotel Anara. Sudah kumpul di Hotel Anara jam 2, jam 3. Jadi kita sahur terlebih dahulu di Hotel Anara. Jadi setelah sahur, kita sholat subuh baru kita sampaikan mungkin pemantapan review manasiknya, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Apakah perlu menginap di Anara atau tidak? Ya, itu mungkin dipertimbangkan bagi masing-masing. Mungkin yang dari daerah perlu menginap, yang menginap di Hotel Anara. Nanti jika misalkan perlu kamar, bisa konfirmasi dengan Ibu Rita berapa biayanya ya terkait nginep di Hotel Anara. Bahwa tas atau ransel besar tidak diizinkan masuk masjid seperti tahun betul. Setiap tahun tidak boleh ransel dan tas besar itu masuk ke masjid. Itu pasti akan disita ketika kita akan masuk pintu masjid ya, masjidnya ke tempat i'tikaf itu nggak boleh bawa ransel. Jadi kita tetap menggunakan tas punbon, nantinya akan kami bagikan nanti di Hotel Anara tas punbon untuk keperluan i'tikaf nanti. Air panas, ya nanti tim Mutawib yang akan bawa air panas ini. Air panas juga akan disiapkan oleh tim Mutawib. Pakai termos. Insya Allah diizinkan, insya Allah. Tahun kemarin kita siapkan juga air panas. Dapat, tidak semua jamaah dapat. Oh iya, tidak semua jamaah dapat ya. Afwan, mungkin karena kemarin kesediaan air panasnya sedikit, ya mudah-mudahan tahun ini bisa ditambah lebih banyak lagi untuk air panasnya insya Allah. Nanti tim Mutawibnya agar menyiapkan air panasnya lebih banyak. Jika misalkan bawa termos kecil itu bisa mungkin nanti Bapak Ibu beli pemanas air, nanti disiapkan, misalkan ada yang agak ini atau titip Mutawib juga bisa diisi, bisa lah insya Allah. Tahun lalu juga ada jamaah yang memang beliau memberikan tenaganya untuk membantu jamaah lainnya. Dari Bogor itu masih mahasiswa, Masya Allah membantu sekali. Beliau bersedia membawakan termos Tupperware yang kecil itu apa namanya, tempat minum kecil diisi air panas sampai berapa botol, tumbler ya, betul, tumbler. Bawa tumbler yang banyak. Beliau Nabil itu hampir setiap sore pulang pergi ke hotel hanya bawa air panas titipan daripada jamaah di tumblernya jamaah masing-masing. Jadi ada kemarin ya, itu yang jamaah yang menginfakkan tenaganya untuk membantu jamaah lainnya terkait air minum, air panas. Dari ini pertanyaan sama ya terkait vaksin. Vaksin sudah tidak perlu, vaksin meningitis atau vaksin COVID
untuk umroh ini tidak perlu kecuali untuk haji. Haji wajib disampaikan terkait vaksin dan vaksin COVID dan vaksin meningitis. Vaksin COVID sampai 4 suntikan ya untuk vaksin COVID-nya kalau untuk haji, sedangkan vaksin meningitis harus ada buku vaksin yang masih berlaku. Apakah untuk suami istri bisa bersebelahan duduknya? Tidak bersebelahan, Pak. Jadi duduknya itu di pesawat ketika di pesawat, dikirain ketika itikaf. Di pesawat nanti mungkin diusahakan mudah-mudahan jika kami masih bisa mengatur tempat duduk, akan kami usahakan dari travel sendiri yang ngatur tempat duduk. Tapi jika misalkan qadarullah harus berbayar, nah untuk beberapa tahun terakhir ini memang kita tidak bisa menentukan tempat duduk di pesawat baik Saudi atau yang lainnya karena sekarang ini udah dikomersilkan tempat duduk sendiri. Jadi jika kita menentukan tempat duduk itu harus berbayar, terus bayar lagi tambahan, ada biaya tambahan. Tapi kalau kita mengikuti di sistem itu tempat duduknya itu akan ngacak sesuai yang diberikan oleh sistem. Yang diberikan oleh sistem, misalkan buktikan kami nomor PNR kami itu sekian ya, maka satu grup kami itu ya akan menempati tempat duduk misalkan dari nomor kursi 21A sampai misalkan 35Z misalkan seperti itu, J ya seperti itu. Jadi itu nanti akan coba kami usahakan sesuai dengan keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan bisa bersebelahan. Tapi jika qadarullah tidak bisa bersebelahan, maka mengatur tempat duduk bisa nanti setelah kondisi kita di atas pesawat insya Allah. Atau mungkin bisa diam-diam juga. Kalau misalkan ketahuan pramugarinya, biasanya kita sebelum kita pesawatnya di atas tidak diizinkan. Tapi setelah di atas insya Allah biasanya diizinkan untuk tukar tempat duduk. Mudah-mudahan nanti dimudahkan terkait tempat duduk ini. Iya Pak Ismail Andar, ini terkait berwudu di pesawat disarankan bertayamum saja. Nah ini terkait tayamum di pesawat memang juga ada permasalahan di antara pendapat para ulama karena di pesawat itu sangat bersih, tidak ada debu yang nempel karena mungkin secara regulasi di pesawat itu safety-nya juga tinggi ya pesawat itu. Jadi kemungkinan debu ya tidak ada di pesawat. Tapi ya ada yang mengatakan boleh tayamum, ya silahkan itu mengambil. Kalau di Saudi itu disiapkan musola, dan kita wudhu di tempat wudhu tidak usah wudhu sampai berlebihan ya. Wudhu secukupnya saja, mungkin usap wajah rata 1 kali saja, kemudian usap tangan kanan merata 1 kali cukup, tidak usah banyak-banyak. Cukup kita kocorkan air dari tap water di toilet itu sedikit, diratakan di tangan kita, kemudian di tangan kanan kiri kita ya, kemudian di atas kaos kaki dielap aja, diusap saja atas kaos kaki kita tidak perlu banyak air, insya Allah aman. Dan di Saudi karena disiapkan musola di belakang itu, jadi diperbolehkan. Selama kami naik ke Saudi berkali-kali tidak ada memang larangan misalkan nggak boleh berwudu, tidak ada. Jadi silahkan karena air masih ada di atas pesawat. Tapi mungkin jika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berwudu bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin sakit atau apa, ya silahkan tayamum ya. Dan tapi untuk jamaah kita, keberangkatan insya Allah tidak ada sholat yang dilakukan di atas pesawat. Ketika kita berangkat grup 1 sampai grup 5 itu tidak ada sholat yang dilakukan di atas pesawat kecuali nanti kita ketika kepulangan. Ketika kepulangan maka kami harapkan Bapak Ibu menggunakan kaos kaki saja. Jadi sebelum kita kaos kakinya dipakai, kita berwudu terlebih dahulu. Jadi di atas pesawat cukup kita mengusap bagian atas daripada kaos kaki untuk wudunya. Jadi itu lebih mudah. Mungkin sudah semuanya. Ada pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan.
sepertinya sudah cukup ya. Jadi kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang berangkat di grup 1, grup 2, berarti kain ihramnya bisa masuk ke tas bagasi. Grup 1, grup 2, kain ihram bisa masuk ke tas bagasi. Sedangkan untuk grup 3 sampai grup 5, maka kain ihramnya tidak boleh masuk ke tas bagasi karena kita akan mengambil mikot di atas pesawat ya, akan mengambil mikot di atas pesawat. Kemudian juga terkait ini biasanya yang suka jadi kelupaan itu terkait power bank ya. Power bank itu jangan masuk ke koper bagasi. Power bank tidak boleh masuk ke koper bagasi, tapi masuk ke tas yang kita tenteng ke kabin ya, yang kita bawa-bawa. Jadi power bank itu selalu ada di bersama kita, jadi tidak terpisah. Yaitu mungkin dari kami ya untuk grup 3 sampai grup 5, grup 3, grup 4, grup 5, jangan lupa ketika kita berangkat dari rumah masing-masing, maka sudah diniatkan untuk mandi ihram ya, mandi ihram, kemudian bersih-bersih, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan ya, merapihkan kumisnya. Jadi seperti itu dilakukan sunnah-sunnah fitrahnya di rumah sebelum kita berangkat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semuanya yang telah hadir pada malam ini. Dan jika ada mungkin yang perlu ditanyakan lagi nantinya, silahkan ditanyakan di WA, melalui WA grupnya masing-masing. Nanti insya Allah jika ada grup yang belum dibuka ya, grup per keberangkatan, grup 1 sampai grup 5, nanti insya Allah bisa dikomunikasikan di grup jika ada yang perlu ditanyakan. Tadi terkait misalkan yang perlu tambahan tas sarung koper silahkan diinformasikan ke kami. Kemudian juga terkait kitab ya, kitab Kutaib Mutun Thalibul Ilmi juga silahkan diinformasikan ke kami. Mungkin itu saja, kami cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum.